Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Bermaksud menolong temannya yang tersengat aliran listrik, seorang pemuda korban banjir di Kampung Bojong Asi, Dayakolot, Kabupaten Bandung malah tewas. Longsor menyapu puluhan hektar kebun dan sawah serta nyaris menimbun ratusan rumah di Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Lebih dari 300 jiwa mengungsi. Tak kuat menahan hujan deras, atap perpustakaan SDN 3 Sukajadi Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya ambruk. Kita ke informasi pertama. Cuaca ekstrim di wilayah Kabupaten Bandung Barat kembali menimbulkan kerusakan. Satu unit rumah yang ditempati pasangan lansia ambruk setelah diguyur hujan deras. Akibatnya korban mengalami luka-luka. Bangunan rumah semi permanen milik pasangan lansia Umin dan Yatni di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat ini ambruk rata dengan tanah dan hanya menyisakan puing bangunan saja. Bahkan saat warga membantu mengevakuasi barang milik penghuni rumah, bangunan yang dihuni 7 orang ini kembali ambruk untuk kedua kalinya, sekitar pukul 7 Selasa pagi. Rumah pertama kali ambruk hari Senin menjelang tengah malam, diawali hujan deras lebih dari 2 jam. Saat kejadian, pasangan lansia Umin dan Yatni yang tengah tertidur selamat dari maut meski sempat tertimbun reruntuhan beberapa menit. Keduanya dapat segera dibebaskan oleh anggota keluarga lain dan tetangga yang mendengar suara gemuruh bangunan ambruk dan langsung dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi menderita luka di kepala. Terjadilah rumah runtuh yang kebetulan di dalamnya ada dua ini suami istri, Pak Umin dengan Ibu Yayat. Ya, kebetulan anaknya baru pulang, terus dengan antusias masyarakat mengeluarkan korban dari dalam rumah yang rubuh. Ya, sementara korban terluka di bagian kepala sama retak bagian lengan. Setelah kejadian, seluruh penghuni rumah mengungsi. Sedang petugas BPD Kabupaten Bandung Barat membantu mengevakuasi sisa barang yang bisa diselamatkan dan juga mendata kerusakan. Diperkirakan kerugian materi yang diderita mencapai 100 juta rupiah. Cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Bandung Barat dalam sepekan terakhir memang patut diwaspadai. Selain menimbulkan tebing longsor dan banjir, sejumlah rumah juga ambruk karena adanya pergeseran tanah yang dipicu hujan deras. Seperti yang terjadi di wilayah Cilame, 12 rumah di kompleks perumahan elit di kawasan Lembang juga ambruk lantaran pergerakan tanah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Banjir luapan Sungai Citarum di Dayakolot, Kabupaten Bandung, Selasa petang memakan korban jiwa. Seorang pemuda tewas di lokasi banjir karena diduga tersengat aliran listrik saat menolong temannya yang lebih dulu tersengat listrik ketika memperbaiki mesin sepeda motor. Nasib naas dialami almarhum Rian Hidayat, pemuda berusia 25 tahun, warga Kampung Bojong Asi, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Ia tewas akibat tersengat aliran listrik di rumahnya yang terendam banjir akibat luapan Sungai Citarum. Usai menjalani visum di klinik Bina Kasih Dayakolot, jasad korban dengan susah payah digotong warga melewati gang sempit melewati genangan air untuk disemayamkan di rumah duka. Jasad korban selanjutnya dibawa ke Garut, kampung halamannya, untuk dimakamkan. Korban tewas tersengat aliran listrik saat hendak menolong rekannya Riana Nuriana memperbaiki mesin sepeda motor di rumahnya. Saat Riana menggunakan mesin pemotong, terjadi korsleting hingga Riana tersengat listrik. Korban yang ada di sebelah rekannya spontan menolong dan memegang kabel mesin pemotong untuk dicabut. Namun, karena tangannya basah dan hantaran lebih kuat, justru tubuh korban tersengat listrik hingga terpental. Itu awalnya dari selepan, jadi dia mengelap ini kayaknya si
kondisi tangannya basah. Nah, terus mungkin konslet dia kesetrum. Nah, di situ kan banyak rekan-rekannya. Nah, yang satu nolongin. Nah, yang parah itu yang nolongin. Yang keselep, yang pertama pegang selepan itu yang kesetrum. Sekarang udah bisa diajak bicara. Nah, yang itu yang parah itu yang nolong. Nah, yang nolongnya terkenal. Terus sama satu lagi temannya dicabut selepannya. Jadi bukan dari listrik dari listrik yang Pihak keluarga menolak jasad korban untuk diautopsi karena menganggap peristiwa ini sebagai musibah. Sementara rekan korban yang selamat saat ini masih syok dan dirawat di sebuah klinik. Kejadian ini jadi pelajaran agar berhati-hati dengan listrik saat rumah terendam banjir. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Banjir akibat luapan Sungai Citarum merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi. Akibatnya aktivitas perekonomian dan belajar mengajar di sekolah terganggu. Puluhan kios di Pasar Dayakolot, Kabupaten Bandung, Selasa lalu masih terendam banjir akibat luapan Sungai Citarum. Hanya ada beberapa toko pakaian dan sepatu yang masih tetap buka meski dengan kondisi terendam banjir setinggi hampir 30 cm. Sedang pedagang lainnya memilih tutup. Para pedagang mengaku rugi akibat banjir karena pembeli jadi enggan ke pasar. Apalagi banjir yang sudah memasuki hari keempat bukannya surut tapi malah semakin luas merendam wilayah Dayakolot dan Bale Endah. Masuk air matahari jam 6. Jam 6 ya? Jam 6 ya masuk ke toko mah. Jam 6 masuk ke toko. Ketinggian berapa, Pak? Ketinggian sekarang sudah mencapai kalau di dalam toko mah 10 cm. Kecil ketinggi di toko mah cuma di parkirannya itu sampai ke setengah meter. Kecil tapi 50 cm. terganggu gak apa sih aktivitas di pasar gitu, Pak? Oh jelas terganggu. Mau tutup semuanya juga. Terganggu Pak itu. Kalau terganggu mah iya. Omset Bapak juga otomatis menurun, Pak, atau seperti apa? Bukan menurun, habis lah. Hari ini mah ya. Jadi hari ini terpaksa nggak jualan, Pak ya? Nggak dagang, cuma dinaikin, barangnya dinaikin. Banjir luapan Sungai Citarum juga merendam wilayah Kota Cimahi. Akibatnya, sejak Senin malam, sekolah Plus Darussurur di Jalan Nanjung, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, ikut terendam banjir. Kurang terantisipasi, sejumlah dokumen penting seperti raport dan ijazah siswa, serta komputer jinjing di ruang guru dan ruang praktik siswa terendam. Kegiatan belajar pun dihentikan, serta pelaksanaan ujian hari Selasa tertunda sampai air yang menggenangi ruang kelas surut dan bersih dari lumpur. Sekarang tuh dampaknya begini, ini yang paling parah tuh ini. Paling parah. Iya. Ketinggian air sampai berapa meter, Kang? Malam itu pertama saya ke sini itu ada yang 1,10 meter, ada yang 1 meter, ada yang 80, ada yang 90. Yang terendam berarti ruang kelas. Ruang kepala sekolah, TU, administrasi, musola, dan ruangan kelas itu terutama ini komputer semuanya tuh ruangan kepala sekolah itu dampaknya di sana. Rusak semua. Dokumen ada ijazah, laptop, semuanya. Sedang para murid dilibatkan untuk membersihkan kelas dari lumpur sisa banjir. Terendam banjir ini kelas 12 ini sama kelas 10 ini ya. Ada Ini ikut bersih-bersih ruang kelas 12 ini, ruang guru dan kelas anak. belajar gimana, Dek? Belajar? Kalau belajar kita tertunda dulu soalnya. Tak hanya sekolah, BPBD Kota Cimahi mencatat banjir di wilayah Cibeber, Lewi Gajah, dan Melong merendam 200 rumah. Namun, Selasa pagi banjir berangsur surut. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi. Hampir 1 minggu banjir yang merendam pemukiman warga di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, hari Selasa mulai berangsur surut. Warga enggan kembali ke rumahnya karena banyaknya binatang berbisa, bahkan seekor buaya. Sudah hampir 1 minggu, banjir masih merendam pemukiman warga Dusun Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang. Hari Selasa, banjir sudah terus berangsur surut, namun ketinggian air masih mencapai 80 cm. Banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet yang berasal dari wilayah Bogor dan Bandung. Sebagian warga pun kembali ke rumah mereka untuk melihat kondisi serta membersihkan rumah mereka dari sampah. Banjir ini emang ada buaya atau gimana, Bu? Nggak tahu, saya lihat itu
buaya apa bukan, nggak tahu. Mirip ya? Mirip ya, besar. Gitu. Iya, saya lihat sendiri. Di genangan Gitu. banjir? Iya, nutur ombak itu. Segede gimana, Bu? Panjang? Segede apanya, segede anak kecil. Ada ukuran semeter ya, Bu, lebih? Ada ukuran semeter mah. Ada ya? Tapi nggak tahu, iya lihatnya jauh, di kejauhan, iya. Tapi menyerupai pergerakannya kayak buaya, Bu. Iya. Hal serupa juga dilakukan oleh salah seorang warga yang sebelumnya mengungsi dan mengontrak. Ia datang ke lokasi rumahnya untuk melihat kondisi rumah. Namun, karena melihat munculnya banyak binatang berbisa dan berbahaya, seperti ular dan buaya dengan ukuran kurang lebih 1 meter di lingkungan sekitar rumah, mereka mengurungkan niat untuk kembali. Hari banjir, Bu? Dari hari Kemarin ya. Jumat, kalau di sana hari Jumat, kalau di rumah saya hari Sabtu datangnya. Sabtu. Udah Beda-beda ya? 2 malam di sana, di Ponakan, di Jati. Ketinggian air berapa, Bu? Mungkin ada semeter tuh, waktu pas itu sih Pak, pas Semeter. tindakan. Kalau kemarin-kemarin berapa meter? Kemarin Tinggi itu, Tinggi. atas itu, pintu. Ada 2 meter lebih? Iya, lebih. Banjir tadinya merendam ratusan rumah milik warga di Desa Karangligar. Kini data sementara hari Selasa, tinggal 35 rumah di Dusun Kampek, Desa Karangligar yang masih terendam banjir. Syamsu Nursyam melaporkan dari Karawang.